aku tulis dia sebagai pejuang sejati. Itu pejuang sejati bukan yang ngata-ngatain orang, yang ngusir orang dari kebaikan, bukan yang mutusin orang, tetapi yang orang yang terputus dia sambung, yang menjauh dia deketin. Allahu a'lam. Masya Allah, ada di dalam hal ini berbicara tentang adab. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan beberapa nilai-nilai adab untuk umatnya. Di antaranya adalah takhfif, taisir linnas. Nabi bilang yassiru la tu'asiru, basyiru la tunafiru. Permudah, jangan dipersulit. Kasih kemudahan, jangan dipersulit. Basyiru, beri kabar gembira yang nyenengin, yang menyenangkan orang. La tunafiru, jangan bikin orang kabur. Bikinlah orang itu jadi cinta sama Allah, jadi senang sama Allah, jadi pengen dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bikin orang malah bikin kabur, jadi kabur dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala bilang kepada Sayyidina Daud, ya Daudu, idza ra'aita li taliban fakun lahu khadima, wa idza ra'aita li taliban fakun lahu khadima, man radda alayya abik katabtuhu indi jahbadha. Allah Ta'ala mewahyukan kepada Sayyidina Daud, wahai Daud, apabila kamu melihat orang yang mencari aku, maka jadilah kamu pelayan bagi orang tersebut. Layani dia, jadilah kamu pelayan bagi orang yang mencari Allah. Apabila kamu melihat orang ada daerah nas barja ilallah, orang yang pengen balik kepada Allah lagi. Ada lagi ba'dhan nas hada yafir min Allah, ngabur dari Allah Ta'ala, abik, menjauh. Kemudian hatta yang lari kabur berhasil dia bujuk untuk balik kepada Allah. Maka yang berhasil membujuk orang yang kabur dari Allah untuk balik kepada Allah, kata betuhu indi jahbadha, aku tulis dia sebagai pejuang sejati. Itu pejuang sejati bukan yang ngata-ngatain orang, yang ngusir orang dari kebaikan, bukan yang mutusin orang, tetapi yang orang yang terputus dia sambung, yang menjauh dia deketin, yang kabur dibikin balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan permudah, jangan dipersulit. Nabi ma khuyyira baina amrayn illa ikhtara aisarahuma. Tidaklah disodorkan antara dua pilihan. Ma khuyyira Rasulullah baina amrayn, kata Sayyidatina Aisyah. Ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayn qat illa akhadha aisarahuma ma lam yakun ithma. Fa in kana lahu ithman kana ba'dan nas minhu. Tidaklah disodorkan antara dua perkara, dua pilihan, melainkan Nabi mengambil yang paling mudah. Selama yang paling mudah itu bukan hal yang dosa. Tapi kalau itu merupakan hal yang dosa, yang tercela, maka Rasulullah adalah orang yang paling jauh dari hal itu. Wa man tagama Rasulullah li nafsihi fi syai' qat illa an tuntahak hurmatullah fa yantaqim biha lillah. Rasulullah itu enggak pernah membalas atau marah untuk dirinya, kecuali apabila kehormatan Allah yang dinodai, maka dia marahnya untuk hal tersebut, membalasnya untuk hal tersebut. Jadi untuk ada fil maulid di fi syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'fu 'anil dhanbi idza kana fi haqqihi wa sababihi, idza tuji'a haqqullahi lam yakum ahadun li ghadabihi. Memaafkan apabila hal pribadinya yang diganggu, tetapi apabila ini perihalnya sudah haknya Allah, maka Rasulullah baru marah di situ. Tapi marahnya Rasulullah elegan, bukan kayak orang stres, bukan kayak orang kesurupan.
Nabi itu marahnya nggak kayak orang kesurupan. Wala nahi mungkarnya kayak orang kesurupan. Nggak kayak orang gila. Marahnya elegan. Nahi mungkarnya elegan. Jihadnya elegan. Syiddah halal kuffarnya tuh elegan, ketegasan Rasulullah. Ya, bukan kayak orang kesurupan. Orang kesurupan dibilang nahi mungkar. Atau orang kesurupan, orang stres, orang gila, orang mabok. Tanya minum apaan? Enggak begitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulul haqq walau kana murra wala yudmiru li muslimin ghisyan wala durra, mengucapkan yang hak walaupun itu pahit, tanpa memendam kedengkian kepada muslim lain. Berucap yang hak. Tahu kan yang hak? Cacian itu bukan hak, batil. Makian batil, provokasi batil, kata-kata kotor batil. Nabi nggak ngucap yang batil, ngucap yang hak. Walaupun itu pahit, bukan pahit buat orang, walaupun pahit buat dirinya Nabi, akibatnya, dampaknya. Diboikot orang, dikatain orang, diteror orang. Walaupun pahit, ngucapin yang hak walaupun itu pahit. Wala yuthmiru li muslimin ghisyan wala dhurra, enggak memendam kebencian, kedengkian. Waktu Rasulullah ngutus Sayyidina Mu'adz bin Jabal, begitu juga Rasulullah bilang kepada ada datuknya Abu Burdah, bilang kepada beliau tuh, tatawa'a, saling taat satu sama lain, saling turut. Yassira, permudah. La tu'assira, jangan dipersulit. Basyira, saling beri kabar gembira yang nyenengin kepada masyarakat. La tunaffira, jangan membawa berita yang bikin orang jadi situasi menjadi tidak kondusif. Jangan bawa berita yang membuat tanfir, bikin orang tuh jadi situasi itu keadaan jadi tidak kondusif. Ada tanfir, terdekat, jangan diperjauh. La tunaffira, jangan bikin orang malah jadi kabur, jadi mencar, jadi menjauh. Wa tatawa'a, saling taat, saling nurut, bantu membantu dalam ketaatan. Maka dalam riwayat siru la tu'asiru, sakinu wa la tunaffiru. Sakinu, tahu kan sakinu? Bikin sukun, bikin hudu, bikin tenang, bikin situasi itu kondusif, bikin situasi damai, adem, tentrem. Sakinu wala tunaffiru, jangan membuat sesuatu membuat orang jadi apa namanya, memprovokasi massa hingga situasi jadi kacau dan berantakan. Sakinu wala tunaffiru, bawalah yang enak. Al-fitnah naimah la'anallah manaikadhaha. Ketika fitnah itu lagi tidur, jangan dibangkitin, jangan dibangunin, membuat orang jadi rusuh, jadi kacau. Ada negeri kita nih, apalagi di negeri Indonesia, alhamdulillah, kurang apa sih negeri kita? Udah nikmat, damai, tentram, adem, sholat 5 waktu di mana-mana, jam berapapun kita ke masjid, aman. Sebelum subuh ke masjid, aman. Orang jalan di jalanan dihormati orang. Masya Allah, orang ngelihat orang pakai peci itu semua sungkan. Alhamdulillah, hadir majlis, ribuan orang, puluhan ribu orang kumpul dalam keadaan nggak takut bom yang jatuh, wala penembakan, wala apapun. Nikmat, aman, akur. Negeri lain nggak punya yang kita punya. Syukurin. Jangan dibikin kacau negeri kita. Sakinu wala tunaffiru, bikin situasi itu aman, kondusif. Jangan bikin situasi menjadi tidak kondusif. Ayo. Ada satu orang, rupanya dia pernah jumpa dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia ikut satu rombongan sholat. Ketika sholat itu kudanya dia lepas berjalan, maka ya dia keluar dari sholatnya, dia salam dari sholatnya,
keluar buru-buru dikejar kudanya, ya, diambil, diikat, terus dia ulang sholatnya. Orang-orang pada mencemooh dia. Gimana sih, cuma gara-gara kuda doang sampai ngebatalin sholat, sampai keluar dari sholat untuk cinta dunia. Itu orang bilang, saya katanya beliau, saya pernah jumpa dengan Rasulullah, tinggal sama beliau. Rasulullah nggak pernah ngomong kasar sama saya. Saya bikin apa nggak pernah dikasarin sama Nabi Muhammad. Nabi ngomongnya baik-baik sama saya. Begitu. Terus ini kuda, ya. Kalau saya terusin sholat saya, rumah saya jauh, sampai malam saya nggak bakal nyampe. Baru nyampe tengah malam ke rumah saya. Makanya itu yang saya kejar. Begitu. Saya ambil dulu, saya ikat, ya terus saya balik lagi sholat. Saya ulang sholat saya. Rupanya dia pernah bersahabat mendampingi Rasulullah, terus ngelihat Rasulullah itu demikian supel, demikian memberikan kemudahan, mengayomi, penuh rahmat, kasih sayang, mempermudah kepada masyarakat. Kata yang dia saksikan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mar'a min taysiri. Ada kisah, ada satu orang dari pedalaman baru masuk Islam, dia kencing di masjid, di dalam masjid dia kencing. Orang heboh, nyamperin Nabi, biarin, sampai tuh orang selesai kencingnya di dalam masjid. Udah selesai, dipanggil sini, masjid la tubna lidzalik. Ini masjid nggak dibangun buat begituan, kata Rasulullah. Ya, terus ini sekarang ini ambil air 1 ember, tuang ke tempat yang tadi kamu kencing. Ya, itu masjidnya Nabi itu tanah. Jadi ketika disiram ember, air seember ngerembes ke dalam. Masya Allah, suci udah, suci. Diajarin cara mensucikannya oleh Nabi Muhammad. Ini hikmahnya Nabi Muhammad. Kalau seandainya tuh orang lagi main kencing begitu aja, orang awam baru masuk Islam nggak ngerti. Di kampung ini tuh orang kalau mau kencing ya kencing di tempat. Itu dia nih orang awam nggak ngerti. Kalau seandainya pas kencing tahu-tahu orang pada heboh, satu dia lagi tengah kencing suruh stop, bisa sakit. Yang kedua juga yang lebih kacau lagi, dikejar sama orang-orang, dia bakalan kabur. Tadinya spot najisnya cuma satu, nah ini beracatan kemana-mana di masjid. Akhirnya jadi banyak tempat yang najis. Biarin, kelarin, selesai, ya tuang. Dengan begitu juga sahabat dapat ilmu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Udah gitu Nabi bilang, innama bu'istum muyassirin wa lam tub'atsu mu'assirin. Kalian diutus oleh Allah Ta'ala memberikan kemudahan, bukan buat nyusahin orang. Kita diutus nih untuk bikin orang senang, bikin orang mudah, bukan buat nyusahin orang. Kata